Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Verliska Melia Oktaviani bersama dengan Saya Hoirunisa Safarani. Saya Muhammad Raihania. Saya Muhammad Arifin Wijasya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang difraksi cahaya yang meliputi difraksi celah ganda, kisi difraksi, dispersi, dan daya pisah kisi, serta difraksi sinar X. Pernahkah kalian melihat warna-warni dalam permukaan CD atau pelangi yang terbentuk akibat interaksi cahaya? Fenomena tersebut berkaitan dengan sifat gelombang cahaya yang dapat mengalami difraksi dan interferensi. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana cahaya berperilaku ketika melewati celah atau kisi, serta bagaimana prinsip tersebut dimanfaatkan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama, yaitu difraksi celah ganda. Oke, materi yang pertama adalah difraksi oleh celah ganda, yaitu fenomena ketika cahaya melewati dua celah sempit, berbeda dengan interferensi celah ganda ideal, atau yang dimana celah dianggap sangat tipis. Pada difraksi celah ganda, lebar dari masing-masing celah ikut diperhitungkan bersama dengan jarak antar pusat celah. Oke, lanjut. Rumus-rumus yang dipakai pada pola difraksi celah tunggal atau envelope, yaitu menentukan batas minimum atau gelap dari amplop difraksi. Rumusnya A dikali sin theta sama dengan M dikali lambda. Yang kedua, pola interferensi atau fringe atau garis tajam. Menentukan letak garis di dalam amplop difraksi, yaitu garis yang pertama adalah garis terang atau maksimum. Rumusnya D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Yang kedua, garis gelap atau minimum. Rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan N dikurangi 0,5 dikali lambda. Lanjut. Yang terakhir adalah rumus pendekatan sudut kecil atau untuk layar jauh. Jika sudut theta sangat kecil, maka rumus interferensi terang menjadi D dikali Y dibagi L sama dengan N dikali lambda. Dengan keterangan parameter rumus sebagai berikut. Oke, udah. Gitu aja lah. Apa aku harus ngomong selanjutnya juga atau gimana? Selanjutnya, kisi difraksi. Kisi difraksi adalah suatu alat optik yang terdiri dari banyak celah sempit yang tersusun sejajar dan berjarak sama. Ketika cahaya melewati celah-celah tersebut, gelombang cahaya mengalami difraksi dan saling berinterferensi sehingga menghasilkan pola terang dan gelap yang sangat tajam. Setiap celah pada kisi bertindak sebagai sumber gelombang cahaya baru. Gelombang dari semua celah akan saling bertumpuk superposisi. Pada sudut tertentu, terjadi interferensi konstruktif sehingga terbentuk garis terang yang intens. Sedangkan pada sudut lainnya, terjadi interferensi destruktif yang menghasilkan daerah gelap. Maksimum terang itu terjadi ketika D sin theta sama dengan M kali lambda. Dengan D sama dengan jarak antar celah, theta sudut difraksi, M orde difraksi, lambda panjang gelombang. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap panjang gelombang akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi kisi difraksi, yaitu yang pertama ada menguraikan cahaya menjadi spektrum warna,
mengukur panjang gelombang cahaya. Yang ketiga ada digunakan pada spektrometer dan analisis material. Semakin banyak jumlah celah, maka semakin tajam pola difraksi dan semakin baik kemampuan memisahkan panjang gelombang yang berdekatan. Yang selanjutnya ada kisi difraksi, dispersi, dan daya pisah. Kisi difraksi adalah elemen optik yang terdiri dari ribuan celah sejajar yang sangat rapat, berfungsi untuk melenturkan dan menginterferensikan cahaya. Jarak celah sama dengan 1/n. N adalah jumlah garis per milimeter. Pola spektrum menghasilkan garis terang yang jauh lebih tajam dibanding celah ganda. Selanjutnya adalah dispersi sudut. Dispersi mengukur seberapa besar perbedaan sudut difraksi untuk perbedaan panjang gelombang tertentu, yaitu sama dengan M/J cos theta. Untuk dispersi yang besar, gunakan kisi dengan celah yang lebih rapat atau J kecil, atau order yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor penentu dispersi. Yang pertama ada order. Semakin tinggi order difraksi, semakin lebar penyebaran spektrumnya. Yang kedua ada kisi dengan jumlah garis per milimeter yang banyak atau D kecil, memberikan dispersi lebih kuat. Yang ketiga, dispersi juga dipengaruhi oleh posisi sudut difraksi pada layar. Lanjut. Daya pisah atau R. Kriteria Rayleigh. Daya pisah atau resolving power adalah kemampuan kisi untuk memisahkan dua panjang gelombang yang sangat berdekatan agar terlihat sebagai dua garis terpisah. Jika resolusi rendah, dua garis spektrum akan menyatu dan terlihat sebagai satu puncak lebar. Kriteria Rayleigh menentukan batas minimal pemisahan ini. Yang selanjutnya adalah menghitung daya pisah. R sama dengan M kali N. Dengan N jumlah total celah yang disinari oleh berkas cahaya, M pada spektrum yang diamati. Untuk faktor penentunya, semakin lebar berkas cahaya yang mengenai kisi, semakin banyak celah terlibat dan semakin tajam resolusinya. Baik, yang terakhir adalah difraksi sinar X. Difraksi sinar X adalah fenomena penyebaran atau pembelokan gelombang sinar X ketika berinteraksi dengan susunan atom yang teratur dalam suatu kristal karena panjang gelombang sinar X berada pada orde yang sama dengan jarak antar atom dalam kristal. Sinar X dapat mengalami interferensi yang menghasilkan pola difraksi. Pola tersebut digunakan untuk menentukan struktur kristal dan karakteristik material. Lanjut. Prinsip difraksi sinar X. Ketika sinar X mengenai suatu kristal, atom-atom dalam kristal akan menghamburkan gelombang sinar X ke berbagai arah. Pada kondisi tertentu, gelombang yang dipantulkan oleh bidang-bidang kristal akan saling memperkuat, interferensi konstruktif, sehingga menghasilkan puncak intensitas yang dapat dideteksi. Kondisi ini dinyatakan melalui hukum Bragg.
Lanjut. Rumusnya adalah N dikali lambda sama dengan 2D sin theta. Dengan N adalah orde difraksi, lambda panjang gelombang sinar X, D jarak antar bidang kristal, dan theta adalah sudut berat. Lanjut. Proses difraksi sinar X. Sinar X dipancarkan menuju sampel kristal. Bidang-bidang atom dalam kristal memantulkan sinar X, terjadi interferensi antar gelombang yang dipantulkan. Detektor merekam pola difraksi yang terbentuk. Data pola difraksi dianalisis untuk menentukan struktur dan karakteristik material. Lanjut. Manfaat dan tujuan difraksi sinar X. Menentukan struktur kristal suatu material, mengidentifikasi jenis senyawa atau fase material, mengukur jarak antar bidang atom dalam kristal, mengetahui tingkat kristalinitas suatu bahan, menganalisis sifat material dalam bidang teknik, fisika, kimia, dan ilmu material. Lanjut. Penerapan difraksi sinar X. Identifikasi mineral dan batuan, analisis struktur logam dan paduan, karakterisasi semen, beton, dan material konstruksi, penelitian keramik dan material komposit, penentuan struktur molekul dan biomolekul. Sudah. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan tentang difraksi celah ganda, kisi difraksi, dispersi, daya pisah, dan difraksi sinar X dapat membantu teman-teman memahami materi fisika dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke.